Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat diduga memerkosa seorang keluarga pasien. Ya, dengan modus mengambil sampel darah, korban dibius hingga tidak sadarkan diri lalu diperkosa. Kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan seorang dokter residen anestesi pertama kali diungkap akun Instagram @ppdsgramm. Dalam unggahannya diceritakan alur kejadian di mana seorang pasien laki-laki yang ditemani anak perempuannya tengah dirawat di ICU. Korban saat itu hendak diambil sampel darah untuk orang tuanya yang memerlukan donor sebelum operasi. Lantaran tidak memahami proses yang dilakukan, korban pun hanya mengikuti arahan dokter. Korban kemudian diarahkan ke gedung kosong untuk mengambil sampel darah. Di lokasi, korban ternyata disuntik bius hingga tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban merasa sakit tidak hanya di bagian tangan, tapi juga nyeri di bagian kemaluannya. Korban pun akhirnya meminta visum dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak berwajib. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini karena masih dalam penanganan kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fintran, iNews melaporkan. Dan pemirsa, polisi telah menangkap pelaku pemerkosaan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan berikut pernyataan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan dalam wawancaranya bersama iNews. Ini menggunakan modus yang hanya bisa diketahui oleh dia sendiri maupun si korban, karena waktunya itu adalah pukul 01.00 WIB, di satu hari. Kemudian yang bersangkutan juga di samping tidak begitu SOP oleh pendampingan perawat, yang bersangkutan juga secara halus itu membujuk agar si korban ini hanya sendiri, tetapi tidak didampingi oleh adiknya lagi yang ada di situ maupun si orang tuanya yang jadi pasien pada saat itu. Nah, dua modus operandi ini itu yang dilakukan bentuk pelanggaran SOP. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan ini memasukkan unsur-unsur kimia pengobatan yang bisa mengakibatkan si korban ini terbius dan pingsan, sehingga dengan leluasa yang bersangkutan melakukan aksinya, sehingga ketika tersadar si korban ini dia melihat jam itu ternyata dari jam 1 sampai jam 04.00 hari, dan yang bersangkutan merasakan ada suatu keanehan yang terjadi pada dirinya, yaitu merasakan perih di bagian itu ketika saat terkena air. Ada diskusi ini bersangkutan dengan orang tuanya dan akhirnya mereka bertekad untuk melaporkan ini untuk diperiksa dulu oleh perawat yang ada di rumah sakit. Jadi akhirnya tidak lanjut dari keluarga korban, dan korban saat ini yang direspon oleh kepolisian sehingga dilaporkan pada tanggal 18 Maret dan kita respon cepat pada tanggal 20 Maret kita sudah tetapkan sebagai tersangka, dan tentu saja itu sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dan respon positif dari kami di Diskrimum untuk melakukan proses pelindungan anak dan perempuan. Sementara itu, pemirsa, Universitas Padjadjaran telah melakukan pemutusan studi terhadap dokter PPDS anestesi yang terjerat kasus pemerkosaan. Ya, Unpad pastikan yang bersangkutan tidak lagi tercatat sebagai mahasiswa dan tidak dapat berkegiatan di lingkungan kampus maupun rumah sakit. Unpad dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Universitas Padjadjaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana, sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ya, pemirsa, Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di Rumah Sakit Pendidikan Hasan Sadikin, Bandung Barat. Pemirsa, Kemenkes merasa prihatin dan menyesalkan adanya kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dr. PAP, merupakan peserta didik PPDS Universitas Pajajaran Program Studi Anestesi di Rumah Sakit Pendidikan Hasan Sadikin, Bandung. Saat ini yang bersangkutan sudah diproses secara hukum oleh Polda Jawa Barat. Sebagai langkah tegas pertama, Kemenkes sudah meminta kepada Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI untuk segera mencabut surat tanda registrasi Dr. PAP. Pencabutan surat tanda registrasi akan otomatis membatalkan surat izin praktek Dr. PAP.